Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Wahib dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sumber dan motif perilaku beragama. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Mayang. Yang kedua ada Punai. Yang ketiga ada Aulia. Yang keempat ada Rindang. Dan yang terakhir ada Farhan. Untuk materi yang pertama mengenai teori sumber keagamaan akan dijelaskan oleh rekan saya Aulia. Materi selanjutnya adalah teori sumber keagamaan. Setiap manusia memiliki keinginan dan kebutuhan yang beragam. Salah satunya adalah kebutuhan akan keagamaan. Adanya kebutuhan keagamaan ini dilatar belakangi oleh suatu penyebab. Pemikiran dan tingkah laku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga kejiwaan merupakan kebutuhan kodrati yang berupa keinginan untuk mendekat pada zat yang mempunyai kekuasaan mutlak, hingga mencintainya, yang dalam realitanya dikenal dengan kejiwaan agama. Tema keagamaan Islam dalam bacaan keagamaan mengacu pada keputusan Menteri Agama nomor 110 tahun 1982 yang juga disesuaikan dengan perkembangan yang mencakup Al-Quran dan Hadis, hukum Islam dan peranata sosial, dakwah dan komunikasi, sejarah peradaban Islam, bahasa dan sastra Arab atau sastra umum, pemikiran Islam, perkembangan modern dalam Islam, sains, dan teknologi. Pembidangan kajian keislaman lebih sistematis lagi seperti yang diajukan oleh Nasution, yaitu yang pertama, sumber ajaran Islam, mencakup ilmu Al-Quran, tafsir, hadis, dan perkembangan modern atau pembaruan dalam bidang ini. Yang kedua, pemikiran dasar Islam, mencakup ilmu kalam, filsafat, tasawuf, dan tarekat, perbandingan agama, dan perkembangan modern atau pembaruan dalam bidang ini. Yang ketiga, peranata sosial, mencakup usul fiqh, fikih muamalah, fikih siasah atau politik, fikih ibadah, fikih ekonomi, fikih kemiliteran, dan peranata-peranata sosial lainnya, serta perkembangan modern atau pembaruan dalam bidang ini. Yang nomor 4, sejarah dan peradaban Islam serta perkembangan modern di dalamnya. Yang kelima, bahasa dan sastra Islam. Yang keenam, pendidikan Islam dan perkembangan modern. Yang ketujuh, dakwah Islam dan perkembangan modern di dalamnya. Memahami sumber-sumber pengetahuan agama Islam memiliki relevansi dengan mazhab pemikiran yang ditegaskan dengan pandangan filosofis ajaran tauhid sebagai pijakan paling mendasar bagi eksistensi manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Memahami Islam dalam konteks sosial apapun harus berpangkal tolak dengan 3 prinsip fundamental tauhid, yaitu keniscayaan bahwa Tuhan adalah zat yang esa. Kedua, keniscayaan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang menyerupai Tuhan. Dan yang ketiga, keniscayaan bahwa kebenaran sabdanya untuk umat manusia telah tertuang dalam Al-Quran melalui wahyu yang diberikan kepada Nabi SAW. Kemampuan memahami ajaran agama diperoleh melalui pengajaran agama atau religious learning, sedangkan kemampuan memahami ajaran agama dalam konteks pelaksanaannya didapat melalui belajar tentang agama, yaitu learning about religion. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber teori keagamaan secara psikologis. Agama bagi manusia merupakan pemersatu dan aspirasi manusia yang paling sublim, sehingga moralitas yang memuliakan dan membuat manusia beradab. Hal ini membuat manusia terdorong mengabdikan dirinya kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Secara psikologis, sumber agama manusia terbagi menjadi 2 teori. Teori apakah itu? Yaitu teori monoistik dan teori fakulti. Yang pertama ada teori monostik. Di dalam teori monostik ini terdapat 3 unsur. Yang pertama unsur berpikir. Manusia bertuhan karena manusia menggunakan kemampuan berpikirnya. Dengan berpikir, manusia dapat mengetahui kebenaran serta mampu membedakan mana yang benar dan salah. Kebenaran mutlak hanya berada di tangan Tuhan. Maka dengan berpikir manusia dapat mengenal Tuhan. Yang kedua ada sense of depend, yaitu manusia yang lemah lahir dengan berbagai potensi dasar yang siap dikembangkan dalam kehidupan. Manusia merasa tak berdaya menghadapi tantangan yang akan selalu dialami, sehingga manusia lebih menggantungkan harapannya kepada
suatu kekuatan yang bersifat mutlak adanya untuk membantunya dalam kesulitan. Dan yang ketiga itu ada libido seksual. Hal ini didasarkan pada mitologi Yunani kuno yang bernama Oedipus kompleks. Oedipus kompleks ini digambarkan sebagai rasa sayang dan cinta yang berlebihan sehingga menimbulkan kecemburuan. Selanjutnya ada teori fakulti. Teori fakulti itu terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Cipta merupakan fungsi intelek jiwa manusia. Melalui cipta, manusia mampu membandingkan dan memutuskan tindakan yang akan diambil terhadap stimulus yang diterima, sehingga manusia dapat menentukan mana yang salah dan mana yang benar. Cipta akan menentukan perkembangan suatu agama, karena ajaran yang tidak sesuai dan fleksibel dengan perkembangan zaman akan dianggap kaku. Yang kedua ada rasa. Rasa merupakan tenaga dalam yang terdapat pada jiwa manusia yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Emosi yang bergejolak berfungsi sebagai penyesuaian diri dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Rasa harus dibantu dengan cipta agar emosi dapat dikendalikan. Emosi keagamaan bagi manusia merupakan sumber tingkah laku keagamaan. Dan yang ketiga itu ada karsa. Karsa berfungsi sebagai pelaksana pada jiwa manusia, karena karsa akan mendorong seseorang untuk melaksanakan doktrin serta ajaran agama yang berdasarkan fungsi kejiwaan. Jadi, sumber kejiwaan agama pada manusia didasarkan pada perpaduan ketiga fungsi ini agar terjadi keseimbangan dan keserasian, sehingga ajaran agama dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu teori motif perilaku keagamaan. Yang pertama yaitu pengertian perilaku keagamaan. Perilaku keagamaan itu terdiri dari dua kata, yaitu perilaku dan keagamaan. Perilaku itu sendiri menurut KBBI memiliki arti tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan. Sedangkan untuk keagamaan itu berasal dari kata agama. Menurut Glock dan Stark, agama merupakan sebuah sistem keyakinan, nilai, perilaku yang berpusat pada persoalan yang dihayati sebagai yang paling bermakna. Menurut Jalaluddin, seluruh perilaku keagamaan adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang muncul akibat dari dorongan agar terhindar dari bahaya dan memberikan rasa aman pada dirinya. Sedangkan menurut Jamaluddin, perilaku keagamaan merupakan tolak ukur dalam seseorang mengerjakan kewajiban atau ritual dalam agama yang mereka anut. Seperti apabila menganut agama Islam, maka mereka melaksanakan sholat dan berpuasa. Sehingga dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku keagamaan merupakan keyakinan terhadap agama yang dianut seseorang yang menimbulkan dorongan untuk berperilaku sesuai dengan ajaran pada agama yang dianut. Lalu selanjutnya ada beberapa teori mengenai motif perilaku keagamaan. Yang pertama yaitu menurut behavioristik yang dikemukakan oleh B.F. Skinner, di mana perilaku merupakan sebuah reaksi terhadap rangsangan atau stimulus yang berasal dari luar. Perilaku terjadi akibat proses penerimaan stimulus tersebut terhadap organisme, yang kemudian organisme tersebut akan memberikan sebuah respons. Sehingga perilaku keagamaan menurut behavioristik yaitu terbentuk dari interaksi individu dengan lingkungan di sekitarnya yang diperkuat dengan apabila mendapatkan reward dan melemah apabila mendapatkan punishment. Perilaku keagamaan merupakan bentuk pengungkapan manusia terhadap classical conditioning di dunia yang dikuasai dengan ganjaran dan hukuman. Lalu, teori yang kedua yaitu menurut pandangan psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, di mana agama berasal dari ketidakberdayaan individu dalam melawan ketentuan alami dari luar dan kekuatan naluri yang ada dalam dirinya. Dalam sebuah karyanya, Freud mengungkapkan bahwa agama itu seperti pengulangan pengalaman pada masa kanak-kanak, di mana mereka akan belajar mengatasi ancaman yang ada dengan mempercayai dan menaati peraturan dan larangan dari orang tuanya. Sehingga, perilaku keagamaan merupakan dorongan individu untuk menghindari bahaya yang akan menimpa dirinya dan memberi rasa aman pada dirinya, di mana manusia menciptakan konsep yang dapat melindungi dirinya dari bahaya. Lalu yang terakhir yaitu ada teori humanistik yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, di mana para aliran ini
lebih berfokus pada individu itu sendiri. Agama dalam pandangan humanistik merupakan urusan pribadi antara individu dengan Tuhannya. Sehingga apabila seseorang telah matang agamanya, maka orang tersebut dapat mengatur perilaku dan memilih pegangan yang diyakininya berdasarkan agama yang dianutnya, dan akan mengaktualisasikannya. Kemudian, terdapat ayat yang memberikan keterangan tentang motif perilaku beragama manusia. Dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 30 yang memiliki arti, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut Allah, agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pada hakikatnya, setiap manusia lahir ke dunia ini dengan membawa fitrah berupa keyakinannya kepada agama. Dalam konteks ini, agama Islam. Para ulama tafsir juga menegaskan ketika menjelaskan tentang maksud ayat tersebut. Seiring berjalannya waktu, maka fitrah yang sudah Allah tetapkan tersebut akan tetap maupun akan berubah tergantung pada kondisi lingkungan di mana manusia itu berada. Hal ini ditegaskan pula oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, yaitu beragama Islam. Maka tergantung kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Dengan keterangan tafsir ayat yang ditegaskan oleh hadis tersebut, setiap manusia dilahirkan dalam kondisi beragama, yaitu agama Islam. Kemudian, dengan begitu melekatnya fitrah berupa agama dalam diri manusia, maka meskipun manusia sedang berada dalam kondisi bermaksiat, dilalaikan oleh nafsu duniawi yang menjadikan mereka terlena dari ajaran agama, dalam kasus terburuknya bahkan melupakan Tuhan, tapi ada kalanya manusia akan membutuhkan kehadiran serta merindukan dirinya kembali pada agama, kembali pada Tuhannya. Dengan demikian, manusia terlahir dalam kondisi berpegang teguh pada fitrah, yaitu beragama, yang dalam konteks ini adalah agama Islam. Sehingga manusia sebagai umat beragama akan berperilaku sesuai dengan fitrah atau ajaran agama yang diyakininya. Kesimpulan untuk materi presentasi pada pagi hari ini adalah setiap manusia memiliki keinginan dan kebutuhan yang beragam. Salah satunya adalah kebutuhan akan keagamaan. Agama bagi manusia merupakan pemersatu dan aspirasi manusia yang paling sublim, sebagai moralitas yang memuliakan dan membuat manusia itu beradab. Hal ini membuat manusia terdorong mengabdikan dirinya kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Perilaku keagamaan merupakan keyakinan terhadap agama yang dianut seseorang yang menimbulkan dorongan untuk berperilaku sesuai dengan ajaran pada agama yang dianut. Setiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah, sehingga fitrah ini harus dijaga dan dipelihara agar tidak terjadi penyimpangan. Sejak awal penciptaannya, manusia merupakan makhluk yang mempunyai kelebihan dan keunikan yang diberikan oleh Allah SWT. Dengan dorongan untuk membangkitkan jiwa dan fitrah, manusia membutuhkan suatu tuntunan dalam konteks ini, yaitu agama. Saat manusia memiliki pedoman untuk mencapai tujuan hidupnya, maka manusia dapat berperilaku serta beradaptasi dengan lingkungannya sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Segala motif dari perilaku manusia didasarkan pada tuntunan agamanya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Untuk sesi tanya jawab bisa dilakukan di grup atau langsung melalui Gmeet. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.